Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah ittaqullah ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah berikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Banyak saudara kita mungkin di luar sana, tetangga kita, keluarga kita, Allah berikan lapang waktunya, banyak waktunya, bahkan waktunya berlebih, tapi Allah tak siapkan tubuhnya sehat badannya. Terhalang tubuhnya untuk mengerjakan sholat Jumat dikarenakan ada impuls di badannya. Tapi ada sebagian di antara kita Allah berikan kesehatan kepada tubuhnya, sehat badannya, kuat raganya, gagah berani badannya, tapi sayang Allah tak berikan waktu kepadanya, sehingga tak sempat dia untuk sholat Jumat bersama kita. Tapi yang lucunya, ada saudara kita Allah berikan kesehatan di tubuhnya, kelapangan di waktunya, tapi sayang tak mau dia untuk mengerjakan sholat Jumat karena hatinya terkunci. Rintihan merdunya suara azan sampai ke telinganya, tapi tak dapat mengetuk hatinya, sehingga tak menggerakkan tubuh dan badannya untuk mengarahkan badannya ke masjid. Tapi kita alhamdulillah hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita dengan ibadah, istiqomahnya kita dengan akidah, insyaallah kita termasuk hamba-hamba Allah yang layak masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita ucapkan dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walaupun kita tak pernah melihat Nabi, tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita yakin bahwa kitalah orang yang paling mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada di kalangan sahabat beliau pernah melihatnya, pernah menatapnya, pernah duduk bareng bersamanya, tapi mereka menghinanya, mereka melemparinya, mereka memojokkannya. Tapi kita pada hari ini, walaupun tak pernah bertemu Nabi, bahkan dalam mimpi pun jarang orang mampu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi kita yakin kitalah orang yang mencintai Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di masjid ini, begitu juga nantinya duduk rapat kita di surga Allah, menatap wajah baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang yang berbahagia ini khotib mengajak, marilah Pak kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang tak dikatakan sukses ibadah salat Jumatnya, tak dikatakan berhasil, berjaya, bahkan makbul salat Jumatnya. Sah-sah Ustaz, sah, tapi belum tentu berhasil. Kalau tak terjadi dalam dirinya dua hal. Apa dia Ustaz? Begitu dia meninggalkan masjid, begitu selesai khutbah diselesaikan, Jumat diselesaikan, yang pertama tak nampak perubahan yang terdapat dalam dirinya. Biasa aja. Dulu dia jahat, tetap jahatnya. Dulu dia menokoh, tetap menokohnya. Berarti tak ada pengaruhnya sama dirinya. Maka tak dikatakan berhasil salat Jumatnya. Yang kedua, orang tak dikatakan berhasil ibadah salat Jumatnya, tak dikatakan berjaya salat Jumatnya kalau tak bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, bermunajat, minta sama Allah. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita laksanakan pada hari ini lebih baik daripada salat-salat Jumat yang kita laksanakan terlebih dahulu. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya salat Jumat sekarang dengan salat Jumatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW kalau melaksanakan ibadah salat Jumat, datang orang baru, ditanya di mana asalnya, di mana tinggalnya, dari suku mana dia, sehingga timbulnya persaudaraan antara orang yang baru dengan orang yang berada di dalam masjid tersebut. Bedanya kita sekarang, kalau orang baru masuk, tak kenal kita siapa dia, bahkan tak kita tanya dari mana asalnya. Di zaman Rasul, untuk apa timbulnya persaudaraan? Saudara bukan hanya sedara. Saudara itu Pak diambil dari kata sedara. Maknanya apa? Ayah kandung, abang kandung, kakak kandung, adik kandung. Itu namanya saudara. Tapi ada saudara yang istimewa. Dalam kitab Adabus Syar'iyyah yang dikarang Syekh Mufli Al-Maqdisi, diungkapkan ada 3 saudara yang istimewa. Apa dia? Dia tak ada hubungan darah sama kita, tapi dia menganggap kita saudaranya. Yang sakitan kita pada hari ini, hubungan darah kita ada sama dia, satu mamanya sama dia, tapi dikarenakan miskinnya dalam hal harta, tak diakuinya kita sebagai saudaranya. Apa yang pertama? Al-ikhwatu kat-ta'am. Ada saudara itu Pak seperti makanan. Tatkala kita susah, tatkala kita menderita, dia ikut menderita atas penderitaan kita. Tatkala kita senang, dia ikut senang atas apa yang kita raih. Itu adalah saudara yang harus dipertahankan. Banyak orang sekarang ketika senang, dia datang menganggap saudara sama kita. Tapi tatkala kita susah, dia nomor 1 hilang dari hadapan kita, tak mau untuk membantu diri kita. Ini bukan saudara. Tapi saudara kata Syekh Mufli Al-Maqdisi, dia tatkala kita senang, tatkala kita susah, menderita, menangis kita, dia ikut merasakan tangisan kita itu. Itulah saudara. Yang kedua, al-ikhwatu kad-dawa. Saudara seperti obat. Bagaimana obat itu Ustaz? Tatkala kita berbuat baik, dia senantiasa mendukung kita, mengajak kita, yuk sholat Jumat yuk, yuk pengajian yuk, yuk kita ibadah yuk. Ketika dalam ibadah, dia ajak kita Pak. Itulah namanya saudara kad-dawa, seperti obat, penyembuh. Tapi tatkala kita bermaksiat, dia orang nomor 1 menegur kita. Tak bagus itu tontonanmu, tak bagus sifatmu seperti itu, tak bagus kau membangkang. Dia nomor 1 menegur kita tatkala kita salah dalam kemaksiatan. Inilah saudara yang harus dipertahankan. Kemudian yang ketiga yang menyakitkan, yaitu yang harus kita hindarkan, saudara al-ikhwatu kal marid, saudara seperti penyakit. Inilah dia yang berbahaya di hadapan kita Pak. Saudara seperti penyakit. Bagaimana penyakit?
membantu kita tidak, menolong kita tidak, jumpa pun jarang-jarang, berselisihan pun jarang-jarang. Tapi tatkala kita senang, dialah orang yang nomor satu menderita atas kesenangan kita, yang jengkel atas kesenangan kita. Inilah namanya saudara seperti penyakit. Tapi tatkala kita bahagia, dialah orang nomor satu yang merasakan jijik atas kebahagiaan kita. Tapi kalau kita menderita, sedih kita, lagi jatuh-jatuhnya kita, dialah orang yang bahagia atas penderitaan kita. Inilah namanya saudara yang harus ditinggalkan dan harus dijauhkan. Kenapa? Karena dia adalah penyakit bagi diri kita. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang berada di sini mudah-mudahan bersaudara, bukan hanya di pabrik ini saja, tapi di luar bersaudara, dan nanti kita bersaudara di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 cara Allah merayu kita, Pak. Yang pertama, kata Allah, kalau tak kurayu kau, tak akan balik kau kepada aku, kata Allah. Ditegur Allah kita, Pak. Kalau tak kutegur kau sama hidup pun kau tak akan pernah taubat kepada aku. Maka ditegur Allah. Apa yang pertama, Ustaz? Al-amradu fil abna. Allah datangkan penyakit dalam tubuh kita. Ngeri kita, Pak. Kalau Allah sudah merayu kita, bahaya hidup kita, Pak. Allah datangkan penyakit dalam tubuh kita. Dulu waktu dia sehat, gagah berani, tubuhnya kuat, mentalnya hebat, disegani orang, dia tak mau, dia mengarahkan tubuhnya ke masjid. Tatkala Allah sakitkan, lumpuh tangannya, lumpuh kakinya, lumpuh badannya, terdengar rayuan suara azan yang indah sampai ke rumahnya, terdengar indah di telinganya. Apa kata dia? Berkata sama anaknya, nak, antarkan bapak ke masjid. Mungkin tak lama lagi bapak hidup dalam dunia ini. Datang anaknya mengantarkan pakai mobil, pakai kursi roda, ditaruhkannya di masjid. Menangis dia, meleleh air matanya. Kenapa? Dulu waktu sehatnya tak pernah kakinya untuk melangkahkan ke masjid. Yang kedua, kemudian orang diberi Allah penyakit dulu. Waktu sehat, lantam kali mulutnya, jorok kata-katanya, seluruh kebun binatang dia ucapkan di lidahnya, sehingga tak dia pikirkan hati orang sakit atau tidak. Tapi tatkala dia Allah sakitkan, dengan denyutan kakinya, denyutan tangannya, terungkap kata lidahnya, Allah subhanallah, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah. Inilah rayuan Allah, inilah cara Allah menegur hambanya agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang anehnya, ada orang sudah ditegur Allah, diberikan Allah penyakit dalam tubuhnya, sakit-sakitan badannya, tapi tak mau dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Al-Imam An-Nawawi, salah satu imam yang begitu meninggal dunia waktu diperkecil kuburan Ma'lah, waktu digali kuburannya, dilihat mayatnya utuh puluhan tahun meninggal dalam tanah, tapi tak disentuh oleh cacing tanah tubuhnya. Kenapa? Karena dia memuliakan Al-Quran, memuliakan agama, sehingga Allah muliakan dia dalam kubur itu. Apa kata beliau? Nanti di akhirat ada orang dipanggil Allah, ya marid, wahai si penyakit, apakah alasanmu? Kenapa kau tak mau ibadah kepadaku? Kata si penyakit menjawab, ya Allah, bagaimana mungkin aku, ya Allah, tubuh tanganku dan badanku semuanya sakit, bagaimana mungkin aku bisa ibadah, ya Allah? Mendenyut tanganku, mendenyut kakiku, mendenyut kepalaku, ya Allah, gimana aku bisa ibadah kepadamu, ya Allah? Oh, itu alasanmu, kata Allah. Iya, ya Allah. Dihadirkan Allah Nabi Ayub. 18 tahun Nabi Ayub tuh menderita penyakit kulit, semua tubuhnya berpenyakit, sehingga mengantarkan makanannya, saking kan jijik penduduk pada saat itu, diantarkan pakai galah dari jarak yang jauh. Wahai Nabi Ayub, kusakitkan seluruh tubuhmu. Ya, berapa lama kau sakit? 18 tahun, ya Allah. Bagaimana ibadahmu? Bagus, ya Allah. Tubuhmu bagaimana? Semuanya sakit, ya Allah, kecuali 2 keadaan yang tak sakit dalam tubuhku, ya Allah. Apa dia? Lidah dan hatiku. Apa fungsi lidahmu? Senantiasa berzikir kepadamu, ya Allah. Apa fungsi hatimu? Senantiasa mengingat-ingat asmamu, ya Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada alasan yang bisa kita kumandangkan kepada Allah. Ternyata dibantah Allah dengan dihadirkan Allah para nabinya, para anbiyanya, untuk menerangkan kepada kita, tertunduk wajah kita karena tak pernah mau ibadah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, al-uzunu fil haya. Allah datangkan masalah dalam hidup kita. Itulah cara Allah merayu kita, Pak. Didatangkan Allah masalah dalam diri kita.
Tak ada manusia yang tak ada masalah. Nabi Adam saja ada masalahnya. Diusir Allah dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, apalagi kita. Cuman begitu kita kena masalah, jangan langsung kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang dikasih Allah masalah, dua lembar dia ungkapkan dalam Facebook dengan kata-kata indahnya, tapi sayang tak mau dia bangun malam hanya untuk 2 rakaat untuk mengadukan semuanya kepada Allah. Ternyata semua masalah kita, Pak, dalam dunia ini yang buat masalah Allah. Maka yang bisa menyelesaikan masalah kita bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dibaca orang WA kita, dibaca orang Instagram kita, dibaca orang Facebook kita. Orang bukan kasihan dengan penderitaan kita, malah tertawa atas penderitaan kita. Ini yang kita ketahui, bahwasanya masalah, semua masalah ada dan kita akan mengalami semua masalah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minal mal, Allah fakirkan kita masalah harta. Kata Allah, nanti kalau ku kayakan kau, tak kaya ada pun kau tak mau ibadah. Bagaimana nanti kalau kau kaya, sibuk dengan kerjaanmu, sibuk dengan kedudukanmu? Maka beruntunglah kita hari ini. Orang yang kerjanya di pabrik, yang tukang gojek, tukang becak, mereka parkirkan gojeknya, mereka parkirkan becaknya. Kenapa? Hanya untuk mendirikan sholat Jumat hanya setengah jam. Kenapa? Karena dia yakin dalam dunia udah menderita, dia tak mau lagi di akhirat nanti menderita di Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya pengen kepada kita merintih kepada Allah, mengadu sama Allah. Ya Allah, aku ya Allah susah ya Allah, tolong kau berikan harta kepadaku ya Allah. Mengadu kita kepada Allah, sholat kita 2 rakaat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Allah. Itu yang dipengenkan oleh Allah. Kita sombong di hadapan Allah, tak pernah kita melaksanakan sholat. Kita angkuh kepada Allah, padahal kita diberikan Allah, kita menghirup udara Allah gratis, diberikan Allah fasilitas tubuh, fasilitas badan, kuat tenaga kita, tapi tak mau ibadah. Betapa sombongnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah merayu kita, sebelum Allah menegur kita, kitalah yang dulu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tidak menyesal nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua ujung-ujungnya pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.